Di jantung tanah Jawa, di antara gemerlap kota modern dan bisu candi-candi purba, sebuah bisikan dari masa silam tak pernah benar-benar padam. Ia bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah pesan terakhir dari sang pamomon, Semar. Sebuah pesan yang konon hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang siap. Siap untuk apa? Siap untuk menghadapi kebenaran yang akan mengubah diri mereka selamanya. Bagi mereka yang tak kenal, ia hanyalah boneka kulit. Tapi dalam kosmologi Jawa, Semar adalah Batara Ismaya, dewa senior yang turun ke bumi untuk menjadi penasehat para ksatria Pandawa. Ia adalah perwujudan kebijaksanaan tertinggi, sang pamomong. Naskah kuno seperti Serat Sabda Tama mencatat ajarannya, namun pesan terakhirnya bukanlah tulisan, melainkan sebuah ramalan hidup yang terus bergema hingga kini. Pesan itu berbicara tentang sebuah zaman edan, sebuah era kekacauan yang disebut Goro-Goro. Sebuah masa di mana alam murka, kepercayaan luntur, dan manusia memangsa sesamanya. Ini Budi. Beberapa tahun lalu, hidupnya adalah cerminan dari Goro-Goro. Di PHK, terlilit utang, dan merasa gagal. Ia mengaku, "Saya merasa dunia runtuh. Setiap hari adalah badai. Saya tidak menunggu Satrio Piningit, saya hanya mencari pegangan." Di tengah keputusasaannya, ia mulai menggali kembali ajaran leluhurnya. Dan di sanalah ia bertemu dengan Semar. Menurut kesaksian Budi dan banyak orang sepertinya, pesan terakhir Semar bukanlah tentang menunggu juru selamat dari luar. Pesan itu adalah sebuah peta ke dalam diri. Menurut antropolog budaya Dr. Haryo Suroso dalam studinya, ini adalah panggilan untuk manunggaling kaula Gusti, menyatunya hamba dengan Sang Pencipta. Goro-Goro bukanlah ramalan cuaca, melainkan cermin dari kekacauan batin kita sendiri. Budi tidak menjadi kaya raya. Masalahnya tidak lenyap seketika. Tapi ia menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kedamaian. Saya sadar, katanya, bahwa Satrio Piningit yang dimaksud adalah kesadaran di dalam diri. Pesan Semar adalah untuk eling lan waspada. Selalu ingat pada yang kuasa, dan waspada pada gejolak hati sendiri. Bukan menghentikan badai, tapi belajar menari di tengah hujan. Kisah Budi bukanlah satu-satunya. Dari seniman hingga aktivis, dari desa hingga kota metropolitan, semakin banyak yang menemukan bahwa pesan Semar adalah sebuah revolusi batin. Sebuah kebenaran yang mengubah cara pandang. Bukan lagi tentang siapa yang akan memimpin kita, tapi bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Mungkin inilah warisan sejati Semar. Pesannya bukanlah ramalan statis yang terukir di batu, melainkan sebuah kebijaksanaan hidup yang mengalir dan beradaptasi dengan zaman. Ia tidak menawarkan jawaban, ia mengajukan pertanyaan yang tepat. Ia tidak menjanjikan dunia tanpa masalah, tapi menjanjikan kekuatan untuk melaluinya. Di tengah goro-goro dalam kehidupan Anda sendiri, di tengah kebisingan dan ketidakpastian, mungkin pesan Semar tidak lagi terdengar seperti mitos kuno. Mungkin ia terdengar seperti bisikan nurani Anda sendiri. Pertanyaannya sekarang bukanlah apa pesan terakhir Semar, tapi apakah Anda siap mendengarkannya?